Baik, saudara dan saudariku yang terkasih, salam damai dan kebaikan. Salam jumpa melalui media virtual ini. Saya Frater Marianus Aventino Penabur. Pada kesempatan ini hendak menyampaikan sebuah refleksi kritis mengenai pandangan gereja berhadapan dengan krisis lingkungan hidup, krisis ekologi yang sekarang ini tengah terjadi. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, masalah mengenai ekologi adalah masalah yang mendunia. Dalam artian masalah ekologi ini terjadi di mana-mana, bukan hanya dalam konteks kita di Indonesia misalnya, tapi juga di barat, di luar. Dengan artian bahwa masalah mengenai ekologi ini adalah masalah yang sudah menggerogoti seluruh alam ciptaan. Dan tentu saja masalah mengenai ekologi ini pertama-tama disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, oleh habitusnya yang tentu saja kurang baik, yang kemudian menimbulkan masalah mengenai ekologi ini. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, seperti yang saya katakan bahwa dalam perjumpaan virtual ini saya ingin membagikan bagaimana sih pandangan gereja ketika berhadapan dengan masalah krisis ekologi ini. Nah, pandangan gereja ini saya ambil dari ensiklik yang ditulis oleh Paus Fransiskus, ensiklik yang berjudul Laudato Si. Nah, dalam ensiklik ini Paus Fransiskus memberikan 5 poin bagaimana gereja sebagai sebuah instansi agama menawarkan kepada kita semua cara untuk mengatasi masalah persoalan mengenai ekologi. Langsung saja, dalam ensiklik Laudato Si ini, Paus Fransiskus menyampaikan poin yang pertama, bahwa pentingnya kesadaran kolektif untuk membenahi kerusakan alam ini. Karena apa? Dalam poin pertama ini, hemat Paus Fransiskus, dia menemukan bahwa kerusakan alam ini terjadi karena ulah manusia pada umum dimanapun. Nah, maka dari itu untuk membenahi kembali permasalahan ekologi ini, alam yang rusak ini, maka kita dituntut untuk memiliki kesadaran kolektif, kesadaran untuk mau membenahi kembali, mau mengobati alam yang sudah rusak ini, alam yang rusak karena ulah kita. Maka dari itu pentingnya kesadaran kolektif untuk membangun kembali alam ciptaan yang sudah rusak ini. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah pentingnya bagi kita untuk memiliki sikap yang non materialistik dan konsumerisme. Dalam artian bahwa Paus Fransiskus yang melihat bahwa masalah mengenai ekologi ini adalah masalah yang terjadi karena manusia yang hanya melihat alam dari segi materi saja, dari segi konsumerisme, artinya hanya dikonsumsi saja. Dan ketika selesai dikonsumsi, ketika selesai menghasilkan sesuatu, alam ciptaan ini kemudian dilepas begitu saja oleh manusia. Maka dari itu Paus Fransiskus mengajak kita untuk meninggalkan habitus ini, meninggalkan pola pikir materialistik ini, meninggalkan budaya konsumerisme ini, dan kemudian perlahan-lahan untuk mau membenahi kembali alam ciptaan. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga adalah Paus Fransiskus mengajak kepada kita semua untuk pentingnya ketika kita melakukan pembangunan. Karena Paus Fransiskus juga melihat bahwa salah satu hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu adalah kerusakan alam adalah
masalah meningkatnya pembangunan di seluruh dunia, yang kemudian karena pembangunan itu ya terjadilah pembabatan hutan secara massal, kerusakan hutan terjadi di mana-mana. Maka dari itu Paus Fransiskus mengajak kita supaya sebelum melaksanakan pembangunan itu, ya kita harus menerapkan suatu praktik AMDAL itu, analisis pembangunan. Pembangunan yang mestinya, yang harus, yang tentunya adalah sebuah pembangunan yang tentu saja tidak merusak lingkungan. Nah, itu yang dituntut oleh Paus Fransiskus dalam poin ketiga. Artinya sebelum kita melaksanakan proyek pembangunan, terlebih dahulu kita melakukan sebuah analisis. Apakah pembangunan yang kita buat ini adalah pembangunan yang merusak alam atau tidak? Jika tidak, ya maka pembangunan itu dilanjutkan. Jika iya, maka boleh saja dilanjutkan, tetapi dipikirkanlah sebuah solusi yang berkelanjutan supaya kerusakan alam itu tidak terjadi. Itu poin yang ketiga. Lalu poin yang keempat, Paus Fransiskus mengajak kita untuk pentingnya melepaskan pola pikir profit, dalam artian bahwa pola pikir yang hanya melihat alam ciptaan ini sebagai sebuah objek yang mampu menghasilkan. Karena hemat Paus Fransiskus, ya, masalah kerusakan alam, kerusakan ekologi ini terjadi karena manusia hanya melihat alam, hanya melihat bumi sebagai sebuah objek yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu. Dan setelah menghasilkan sesuatu kemudian ditinggalkan begitu saja, dilepaskan begitu saja. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh Paus Fransiskus. Maka dari itu Paus Fransiskus mengajak kita untuk ya sekarang ini mulai melepaskan mentalitas profit kita, pola pikir profit kita. Karena pola pikir profit ini pada akhirnya ya mampu menyebabkan masalah mengenai krisis lingkungan, krisis ekologi ini. Lalu yang kelima, Paus Fransiskus mengakui bahwa pada dasarnya kita manusia adalah manusia yang berpengetahuan dan tidak menuntut bahwa pengetahuan sains dalam hal ini turut membangun pertumbuhan, perkembangan dunia. Tetapi hemat Paus Fransiskus, sains atau pengetahuan juga pada akhirnya pada sisi lain juga kemudian membawa manusia untuk melaksanakan tindakan perusakan alam ini. Maka dari itu Paus Fransiskus mengharapkan supaya kita sebagai pelaku sains ini ya, selain berpikir untuk sebuah kemajuan, Paus Fransiskus mengajak kita untuk berpikir juga tentang ya, teknologi-teknologi yang kemudian mampu untuk membenahi kembali masalah-masalah kerusakan ekologi ini. Tidak hanya menciptakan alat-alat yang mampu merusak, tetapi juga mampu menciptakan alat-alat yang mampu membenah kembali. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah 5 poin yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Nah, dari 5 poin ini, ya, saya kemudian menawarkan refleksi kritis bahwa ya pada dasarnya kita umat manusia diajak untuk ya, merawat bumi. Kita sudah diberi kepercayaan untuk berada di bumi ini. Maka dari itu tanggung jawab bagi kita yang ada di bumi ini adalah merawat bumi itu sendiri. Tidak hanya mengeruknya, tetapi juga mengobat, membuat alam yang sudah rusak itu, yang sudah kita gunakan itu ya lestari kembali. Dalam artian bahwa ya kita tidak cukup pada sebuah sikap eksploitatif, tapi kita juga dituntut untuk memiliki sikap merawat. Karena bumi ini adalah bumi ciptaan Allah yang dititipkan kepada kita untuk kita rawat, untuk kita jaga. Maka dari itu saudara-saudara, sekian dari saya. Sekiranya refleksi kritis ini mampu membuat kita semakin berkembang dalam merawat ibu bumi. Terima kasih, salam damai dan kebaikan.